Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Biologi Umum Pendidikan Biologi kelas C akan menjelaskan materi tentang evolusi. Saya, Nina Arisanti Azahra dengan NPM 20110600046 akan menjelaskan teori-teori evolusi. Sebelum saya menjelaskan teori evolusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolo yang artinya membentang. Evolusi adalah perubahan berangsur yang terjadi pada makhluk hidup yang ada di bumi sesuai dengan perubahan zaman. Evolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap dan berurutan sepanjang masa kehidupan dari kondisi satu ke kondisi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori evolusi. Yang pertama terdapat teori evolusi menurut Charles Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Seleksi alam menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya akan bertahan hidup dan mendominasikan habitatnya. Maksudnya adalah makhluk hidup atau individu yang dapat beradaptasi terhadap lingkungannya akan tetap lestari, sedangkan yang tidak akan punah. Contohnya pada evolusi jerapah, menurut Darwin, pada awalnya jerapah terdapat dua jenis, yaitu jerapah dengan leher panjang dan jerapah dengan leher pendek. Jerapah berleher pendek tidak dapat bertahan hidup karena pohon yang tinggi membuatnya sulit untuk menggapai daun untuk ia makan. Sedangkan jerapah dengan leher panjang dapat menggapai daun tersebut untuk ia makan dan dapat bertahan hidup, dan hanya jerapah berleher panjang saja yang menghasilkan keturunan baru. Yang kedua, terdapat teori evolusi menurut J.B. Delamarck. Organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan mengalami atrofi atau bahkan mereduksi. Juga dapat mengalami hipertrofi, yaitu berkembang atau membesar. Contohnya pada evolusi jerapah, menurut Lamarck, pada awalnya jerapah hanya terdapat satu jenis, yaitu jerapah dengan leher pendek. Karena makanan jerapah berada di pohon yang tinggi, mau tidak mau jerapah harus berusaha menggapai makanannya. Jerapah pun menguatkan otot lehernya dan menggunakannya secara maksimal sehingga lehernya dapat menjadi panjang. Sifat jerapah dengan leher panjang inilah yang diturunkan kepada keturunannya sehingga semua jerapah memiliki leher panjang. Yang ketiga, terdapat teori evolusi menurut George Cuvier. George Cuvier mengemukakan teori katastropisme. Teori katastropisme adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa bumi pada masa lalunya telah dipengaruhi oleh banyak bencana yang terjadi secara tiba-tiba dengan cepat dan mempengaruhi seluruh isi bumi. Cuvier menjelaskan, pada setiap periode sejarah bumi akan diakhiri dengan bencana alam yang memusnahkan makhluk hidup. Setelah itu diciptakan kembali makhluk hidup yang baru. Teori ini muncul berdasarkan temuan fosil hewan dan tumbuhan yang khas pada setiap sedimen batuan atau setiap wilayah. Yang keempat, terdapat teori evolusi menurut Charles Lyell. Charles Lyell mengemukakan teori uniformitarianisme. Teori uniformitarianisme adalah sebuah gagasan yang menyatakan bahwa di dalam alam semesta terdapat keteraturan sehingga suatu peristiwa dapat terulang kembali. Keseragaman yang diamati pada masa lalu dapat mungkin muncul kembali pada masa kini maupun masa depan. Menurut Charles Lyell, proses-proses geologi yang terjadi mengikuti pola yang seragam. Perubahan geologi yang terjadi bersifat gradual atau bertahap, konsisten, dan terus-menerus. Kemudian organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi organisme yang hidup pada zaman geologi sebelumnya. Teori ini diungkapkannya dalam bukunya yang berjudul Principles of Geology. Yang terakhir, terdapat teori evolusi menurut Thomas Robert Malthus. Malthus menyatakan bahwa pertambahan populasi manusia lebih cepat daripada pertambahan jumlah makanan. Pertambahan populasi manusia mengikuti deret gugur, sedangkan pertambahan jumlah makanan mengikuti deret hidup. Maksudnya adalah pertambahan populasi manusia yang banyak lebih cepat daripada pertambahan produksi makanan, sehingga membuat manusia bersaing satu sama lain untuk memperebutkan makanan. Kemudian Darwin menggunakan teori ini untuk menjelaskan teorinya, yaitu manusia cenderung untuk bertambah lebih banyak, lebih tinggi daripada caranya untuk bertahan hidup. Dari sini muncullah teori seleksi alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Oktarniansa, NPM 201110602221 akan melanjutkan presentasi di kelompok saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk atau bukti-bukti evolusi. Yang pertama, satu, adanya variasi makhluk hidup. Variasi selalu muncul dari satu generasi ke generasi bentuknya. Variasi tersebut kemungkinan terbentuknya spesies baru. Kemudian yang kedua, yaitu rekaman evolusi. Ditemukannya fosil-fosil di berbagai lapisan bumi yang menunjukkan perubahan secara berangsur-angsur. Rekaman fosil terlengkap terdapat pada fosil kuda. Yaitu yang ketiga, homologi dan analogi alat-alat tubuh pada makhluk hidup. Berbagai makhluk hidup mempunyai organ tubuh yang bentuk dasarnya sama, tetapi fungsinya saja yang berbeda. Hal ini disebut homologi. Dan pada tubuh makhluk hidup yang terdapat organ-organ yang mempunyai dasar yang berbeda tetapi fungsinya sama. Hal ini disebut analogi. Kemudian yang keempat, organ vestigal. Organ-organ vestigal atau organ-organ peninggalan. Contohnya otot, pergerakan telinga, usus buntu, tulang ekor pada manusia. Kemudian yang kelima, petunjuk secara biokimia. Kekerabatan antar berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia, salah satunya dengan uji presentipin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witri Wulandari dengan NPM 201110600184. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Dina Arisanti Azahra dan Niko Oktarniansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu seleksi alam. Seleksi alam menyatakan bahwa makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan alam atau habitatnya, dia akan bertahan hidup. Sementara itu, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan punah. Contohnya, populasi ngengat Bison batularia saat revolusi industri yang terjadi di Inggris. Yang kedua yaitu mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada susunan kimia DNA. Tidak semua mutasi diwariskan kepada keturunannya. Sebagian besar mutasi bersifat merugikan karena mutasi dapat merusak posisi nukleotida penyusun DNA. Namun, kadang mutasi pada sel kelamin dapat menimbulkan sifat baru yang menguntungkan. Seperti pada teori evolusi sistem modern yang menyatakan bahwa mutasi pada sel kelamin dari generasi ke generasi mengakibatkan susunan gen dalam kromosom generasi pendahulu sangat berbeda dengan generasi berikutnya, yang memungkinkan akan munculnya individu baru. 3. Aliran gen atau gen flow. Aliran gen merupakan perpindahan alel dari suatu populasi melalui perkawinan antar individu. Perpindahan gen akibat mutasi dapat melalui aliran gen dan menyebabkan meningkatnya variasi dalam populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Deva Febriana dengan NPM 2011-060417 ingin melanjutkan hasil presentasi kelompok kami yang sebelumnya sudah dilanjutkan oleh saudari Witri Wulandari. 4. Frekuensi gen dalam populasi. Frekuensi gen adalah frekuensi kehadiran suatu gen pada suatu populasi dalam hubungannya. Dengan frekuensi, semua alelnya perbandingan frekuensi gen dapat berubah, sehingga perbandingan tidak seimbang. Dengan begitu, memberi petunjuk adanya evolusi. Bila perbandingan antara genotip-genotip dalam satu populasi tidak berubah, maka frekuensi gen dalam populasi itu seimbang. Frekuensi gen seimbang bila tidak terjadi mutasi, terjadi perkawinan secara acak, tidak terjadi aliran gen, populasi harus besar, dan tidak ada seleksi alam berlaku. Hukum Henry Wenibranch
yang menyatakan bila frekuensi gen sama dengan P kecil dan alelnya sama dengan Q kecil, maka P ditambah Q sama dengan 1. Bila frekuensi gen A besar dan P kecil dan A kecil sama dengan Q kecil, maka frekuensi genotip A besar dibanding A besar A kecil dibanding A kecil sama dengan P pangkat 2 dibanding 2P banding Q pangkat 2. 5. Perkawinan tidak acak. Perkawinan tidak acak meliputi inbreeding atau perkawinan satu jenis yang mempengaruhi frekuensi genotip tanpa merubah frekuensi alel dan dapat meningkatkan jumlah frekuensi gen abnormal resensif. 6. Spesies. Spesies merupakan proses pembentukan spesies baru melalui perkembangbiakan secara natural. Spesies dapat terjadi jika terjadinya perubahan lingkungan, adanya relung yang kosong, dan adanya keanekaragaman kelompok. Proses dapat ditinjau dari adanya isolasi geografi, isolasi intrinsik, domestik, dan poliploidi.